Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang SPLTP atau Sistem Persamaan Linear 3 Parabel, yaitu mengenai cara membuat model matematika dari soal cerita. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Dora membeli 2 kue, 2 kerupuk, dan 5 permen dengan membayar uang Rp11.000. Nana membeli 3 kue, 1 kerupuk, dan 2 permen dengan membayar uang Rp9.000. Lolita membeli 1 kue, 3 kerupuk, dan 3 permen dengan membayar uang Rp8.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Adapun langkah pertama itu kita misalkan terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita misalkan? Perhatikan kata-kata yang sering diulang pada soal kita. Kalau kita lihat di sini, kata-kata yang sering diulang itu pertama ada kue, lalu kerupuk, dan juga permen. Nah, kata-kata ini yang akan kita misalkan nanti sebagai X, Y, dan Z. Pertama, kita misalkan kue ini sebagai X, lalu kerupuk sebagai Y, dan permen sebagai Z. Kita mulai dari Dora. Nah, di sini Dora membeli 2 kue. Ingat kue tadi sudah kita misalkan sebagai X. Maka 2 kue, di sini kita tulis 2X. Lalu ditambah, ingat selalu ditambah. Ditambah lagi dengan 2 kerupuk. Ingat kerupuk tadi itu sudah kita misalkan sebagai Y. Maka 2 kerupuk di sini kita tulis 2Y. Lalu ditambah lagi 5 permen. Ingat permen tadi sudah kita misalkan sebagai Z. Maka untuk 5 permen kita ganti dengan 5Z. Sama dengan, perhatikan di sini, dia harus membayar berapa? Yaitu Rp11.000. Selanjutnya untuk Nana. Nah, di sini itu Nana membeli 3 kue. Perhatikan kue tadi sebagai X, maka 3 kue kita tulis 3X. Lalu ditambah 1 kerupuk, ingat kerupuk sebagai Y, maka di sini kita tulis 1Y. Ingat 1Y itu ditulis Y saja. Selanjutnya ditambah 2 permen. Permen tadi sebagai Z, maka di sini kita tulis 2Z dan dia harus membayar uang sebesar Rp9.000. Selanjutnya untuk Lolita. Di sini Lolita hanya membeli 1 kue, berarti 1X atau ditulis X saja. Lalu ditambah 3 kerupuk. Kerupuk tadi sebagai Y, maka di sini kita tulis 3Y ditambah 3 permen. Permen tadi sudah kita misalkan sebagai Z, maka di sini kita tulis 3Z. Dan dia harus membayar sebesar Rp8.000. Dan ini dia model matematika dari soal cerita yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Bu Rahmi membeli 3 buah wortel, 3 ikat buncis, dan 1 buah kubis. Ia harus membayar sebesar Rp14.500 ke tukang sayur. Bu Santi membeli 2 buah wortel, 2 ikat buncis, dan 1 buah kubis. Ia harus membayar sebesar Rp11.000. Bu Dona membeli 1 buah wortel dan 1 buah kubis. Ia harus membayar sebesar Rp6.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat, sama seperti soal yang pertama tadi, di mana langkah pertama itu kita misalkan terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita misalkan? Perhatikan kata-kata yang sering diulang pada soal kita. Di sini kata-kata yang sering diulang itu pertama ada wortel, ya kan? Wortel, wortel. Lalu ada buncis, serta kubis. Nah, kata-kata inilah yang akan kita misalkan nanti sebagai X, Y, dan Z. Pertama di sini kita misalkan wortel itu sebagai X. Lalu buncis sebagai Y dan kubis sebagai Z. Kita mulai dari Bu Rahmi. Di sini Bu Rahmi membeli 3 buah wortel. Ingat wortel sudah kita misalkan sebagai X. Maka kalau untuk 3 wortel kita tulis 3X.
lalu ditambah, ingat selalu ditambah. Ditambahkan dengan 3 ikat buncis. Buncis tadi sudah kita misalkan sebagai Y, maka untuk 3 buncis kita tulis 3Y. Ditambah 1 buah kubis, kubis sudah kita misalkan sebagai Z, maka untuk 1 kubis kita tulis 1Z atau kita tulis Z saja. Ingat kalau untuk 1Z atau 1X atau 1Y itu kita tulis X, Y, Z saja. Tidak perlu kita tuliskan angka satunya. Lanjut. Lalu Bu Rami harus membayar sebesar 14.500. Selanjutnya untuk Bu Santi. Di sini Bu Santi itu membeli 2 buah wortel. Wortel tadi sebagai X, maka untuk 2 wortel kita tulis, perhatikan di sini, yaitu 2X. Lalu ditambah 2 ikat buncis. Buncis tadi sebagai Y, maka untuk 2 ikat buncis kita tulis 2Y. Lalu ditambah 1 buah kubis. Kubis tadi sebagai Z, maka kalau untuk 1 kubis kita tulis 1Z atau Z saja. Lalu dia harus membayar sebesar Rp11.000. Selanjutnya ke Bu Dona. Di sini Bu Dona hanya membeli wortel. Perhatikan, wortel berapa banyak? Wortel sebanyak 1 buah. Perhatikan wortel sebagai X, karena dia hanya beli 1, maka kita tulis 1X atau X saja. Lalu ditambah 1 buah kubis. Kubis tadi sebagai Z. Karena dia hanya beli 1, maka kita tulis 1Z atau Z saja. Dan dia harus membayar sebesar Rp6.000. Dan ini dia model matematika dari soal cerita yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. 3 orang anak pergi ke toko buku. Mereka membeli alat-alat tulis. Anak yang pertama membeli 1 pulpen, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan harga Rp5.500. Anak kedua membeli 1 pulpen dan 2 pensil dengan harga Rp6.000. Sedangkan anak ketiga membeli 2 pensil dan 2 penghapus seharga Rp5.000. Model matematika yang disusun adalah, mohon maaf, ini bukan 5 juta. Ini mereka Rp5.000. Mohon diralat, ini hanya Rp5.000 saja. Lalu pertanyaannya, model matematika yang dapat disusun adalah, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat sama seperti soal yang pertama dan kedua tadi, di mana langkah pertama untuk membuat model matematika dari soal cerita, itu kita misalkan terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita misalkan? Perhatikan kata-kata yang sering diulang pada soal. Di sini kalau kita lihat yang sering diulang ada pulpen, pensil, dan juga penghapus. Nah, kata-kata ini akan kita misalkan sebagai X, Y, dan Z. Yang pertama, pulpen kita misalkan sebagai X, lalu pensil sebagai Y, dan penghapus sebagai Z. Kita mulai dari anak yang pertama. Untuk anak pertama, di sini dia hanya membeli 1 pulpen, 1 pensil, dan 1 penghapus. Ingat, untuk 1 pulpen tadi sebagai X, maka di sini kita tulis 1X atau X saja. Lalu ditambah 1 pensil. Pensil tadi sebagai Y. Maka di sini kita tulis 1Y atau Y saja. Ingat, kalau untuk angka 1 di depan X atau di depan Y, itu angka satunya boleh tidak kita tulis. Lalu ditambah lagi dengan 1 penghapus, berarti 1Z atau Z saja. Dan dia harus membayar sebesar Rp5.500. Selanjutnya untuk anak yang kedua. Untuk anak yang kedua, di sini dia membeli 1 pulpen, berarti 1X atau X saja, ditambah 2 pensil. Pensil tadi sebagai Y, maka untuk 2 pensil kita tulis 2Y. Dan dia harus membayar sebesar Rp6.000. Lanjut ke anak yang ketiga. Anak yang ketiga, di sini dia hanya membeli 2 pensil. Perhatikan, pensil tadi sebagai Y. Maka untuk 2 pensil kita tulis 2Y. Lalu ditambah 2 penghapus. Penghapus sebagai Z. Maka kalau untuk 2 penghapus kita tulis 2Z. Dan dia harus membayar sebesar Rp5.000. Ingat, bukan 5 juta, melainkan Rp5.000. Nah, ini dia model matematika dari contoh soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.